Oke, kembali lagi di Damage Radio bersama Firman dengan Noel. kita bakal menemani sore hari kalian sampai dengan jam 8 malam nanti mungkin ya. Iya. Kita bakal muterin lagu-lagu yang asik-asik nih di kalangan anak muda yang lagi hits banget. Sama nanti malam kita ada talk show ya. Iya, Talk show. Kita mau ngomongin apa sih di talk show nanti? Pokoknya tetap ikutin aja dulu. Ikutin aja terus ya. Pasti yang asik-asik juga ya Pasti kita seru bahas ya. banget sih. Iya. Oke, untuk menemani sore hari kalian ini kita sudah nyiapin satu lagu yang lagi hits banget di kalangan anak muda. Pasti kalian semua udah tahu sih. Ini dia ada Lantas dari Juicy Lucy. The hits just keep on coming. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan, karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? The radio station you can't live without. This is your radio. Oke, sesuai janji kita tadi ya Man, kita Ya. kan mau ngadain talk show ya untuk kali ini. Dan pastinya nggak lengkap rasanya kalau kita mau ada talk show kita nggak ngundang satu narasumber ya. Iya sih betul. Kita harus ada temennya juga nih, kayak Iya. kan kita berdua doang yang Benar. ngomongin.
Dan untuk topiknya sebenarnya nggak serius-serius banget juga kan, Mas? Iya sih. Iya. Serius, Ya, cuman tapi kita tetap- mungkin bawanya santai aja lah, kita bawa santai Iya, ya. iya. Supaya tetap asik lah didengar Iya. ya. Oke, kita langsung lari ke narasumber kita aja kali langsung ya. Iya, karena narasumber kita udah ada di sini. Udah hadir juga nih. Iya. Halo, Mas Alfredo. Halo. Oke, Mas. Jadi gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat, Mas ya? Sehat. Hari-harinya juga baik ya? Baik. Ya baik. Tadi gimana, Mas? Perjalanan aman nggak? Aman sih. Soalnya naik kendaraan Naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi? pribadi. Pribadi. Oh, pribadi. Oh, pribadi. Hujan nggak tadi hujan? Hujan. Kelihatan soalnya mendung langit. Iya, dan Hujan tadi juga. Hujan ya? Nggak basah kan tapi? Tadi selama perjalanan nggak ngelihat polisi-polisi yang lagi nilang kan, Mas? Enggak sih, untuk sekarang kayaknya enggak ya. Enggak ya, sekarang ya. Nah, itu dia yang jadi topik pembahasan kita Nah. hari ini. Yang lagi kita mau ngomongin tuh itu terkait dengan penilangan ini udah nggak dilakukan secara manual lagi, melainkan tilang semua nih di mana-mana. Iya betul. Tanggapan Mas sendiri gimana sih, Mas? Kalau tanggapan saya secara pribadi, ya ada yang menguntungkan, ada yang dirugikan juga. Ada yang dirugikan juga ya. Ya kalau kita lihat dari yang menguntungkan tuh ya seperti saya pengendara kan. Jadi kalaupun nggak ada SIM atau nggak ada surat-surat yang nggak saya bawa tuh jadi aman. Jadi aman ya. Soalnya yang ditilang mungkin yang tampak aja Iya. kan. Iya kan. Tapi gimana ya? Apa menurut Mas ini tuh berlaku kayak misalnya kan katanya tilang ini tilang manual ini ditiadakan karena takutnya mengurangi jumlah pungli. Menurut Mas itu setuju nggak soal itu? Oh saya setuju soalnya gimana ya? Ini Apa ada pengalaman pribadi? Iya betul itu. Saya ada pengalaman pribadi. Dulu kan saya kan mau pergi nih ke suatu tempat, terus saya diberhentikan sama polisi. Saya udah nunjukin surat-surat lengkap nih. Cuman kekurangannya cuma satu, memang kendaraan saya ini pakai knalpot yang tidak standar. Oh, yang Iya. trash yang berubah. Iya. Padahal saya pakai knalpot itu cuma biar nggak ngantuk, bukan karena buat pengen balap-balapan. Balapan ya. Nah, lanjutlah ke cerita saya kan, saya udah dimintain surat-surat, terus polisinya kayak bingung. Iya. Terus polisinya tuh kayak bilang, bisik-bisik ke saya tuh kayak, ya udah Mas, maunya gimana? Kan saya di situ pura-pura nggak denger aja ya. Kayaknya saya tahu tuh tahapan setelah itu apa. Iya, Mau makanya. damai atau enggak? Iya, gitu. Makanya saya pura-pura nggak denger aja. Gimana Pak maksudnya? Terus Singkat ceritanya ya saya kena tilang. Jadi saya lebih baik ditilang daripada saya harus ngasih duit sama polisi. oke. Berarti bijak sekali Mas ya juga Iya. ya. Mungkin Noel nih mau ada yang ditanya nih ke Mas Alfredo. Oh iya, mau nanya sih, paling Boleh. Apa tuh? seberapa besar kepercayaan Mas sebagai masyarakat tentang institusi polisi ini, kepolisian? Saya mengambil secara garis besar atau secara pribadi saya doang nih. Secara garis besar Garis aja. besar aja. Besar ya. Iya. Secara garis besar. Mungkin kalau saya perhatikan tuh secara garis besar tuh masyarakat sekarang tuh udah mulai menipis ya untuk soal kepercayaan kepada salah satu lembaga negara kita ini, Ya. institusi Polri. Mungkin di perkiraan 50% atau 45 mungkin kalau bagi saya yang saya amati. Ya soalnya itu kenapa bisa berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat kita kepada institusi Polri ini ya karena berawal dari tilang ini. Tilang. Ya. Soalnya kan udah banyak tuh yang ditilang cuman nggak mau kena tilang, ujung-ujungnya damai dia dilepas. Dilepas ya. Tapi jadinya bebas begitu aja kan? Iya, jadi Kalau bebas. dari tadi ya. Nah, Mas sebagai masyarakat, kira-kira apa kontribusi Mas yang udah pernah Mas lakukan terhadap institusi Polri ini? Untuk dalam hal berkendara ya kontribusi Iya, saya. berkendara aja. Ya saya jadi lebih memahami tentang aturan ya. Jadi kayak spion tuh nggak boleh dicopot, soalnya itu kan penting tuh, misal kita mau menyalip kendaraan atau belok ke suatu tempat tuh kan perlu tuh, sangat diperlukan spion tuh. Iya. Iya, perlu banget. Jadi Karena ada beberapa oknum-oknum yang
Iya. Suka yang modifikasi yang Ya demi gaya sih. Demi itu. gaya. Iya. Banyak tuh anak muda zaman sekarang tuh. Kalau saya sih, saya emang selera saya tuh naik motor terus. Kalaupun memang lagi ada rezeki emang suka dalam hal memodifikasi. Cuman untuk kayak mencopot spion, mencopot plat nomor, mengganti knalpot tidak sesuai dengan aturan yang Kementerian Lingkungan Hidup, itu saya nggak mau. Nggak mau ya. Karena emang aturan untuk knalpot yang bisingnya ini juga dia tuh sebenarnya udah ada ukurannya juga kan. Iya, Standarnya. standar. Bukan tidak boleh tetapi memang udah ada standar. ada ukurannya. Ukurannya, Iya. iya. Bukan dilarang sebenarnya. Iya benar. Nah, untuk Mas Firman atau Mas Immanuel lah, salah satu dari kalian mungkin ada yang berkendara mungkin ke tempat kerjanya kan? Iya, saya juga suka Firman sih dulu. berkendara motor Iya. juga sih, Bang. Iya. Kontribusi salah satu dari kalian ini melihat terkait aturan institusi Polri ini sudah menetapkan tidak ada tilang manual ini gimana sih? Sebenarnya sih memang benar sesuai sama yang Mas sudah nyampein juga tadi Mas Alfredo. Kita agak diuntungin dikit sih sebenarnya sih. Kayak tadi kan kita STNK atau SIM gitu kita mungkin nggak bawa atau belum punya kan. Kita jadi aman gitu. Merasa aman. Merasa aman di jalan. Kan, iya. Tapi kalau saya sendiri sih ya, kalau pribadi kendaraan saya tuh paling nggak bisa kalau nggak sesuai standar kalau saya. Saya emang selalu sesuai standar, kayak spion saya selalu pakai dan saya juga karena kebetulan motor saya matic ya, jadi saya kurang suka buat dipakein knalpot yang berisik. Dan untuk surat-surat juga saya selalu lengkap sih. Saya selalu lengkap bawa. Mungkin Mas Immanuel gimana? Kalau saya sendiri, saya pribadi juga sebenarnya sama juga sih. Kita emang sebagai pengendara juga tetap harus pakai yang sesuai standar kan, karena kan kita di jalan juga kan kita nggak tahu ya gimana nasib kita gimana gitu kan. Nah kita ya di jalan juga harus tahu keselamatan juga kan, untuk orang lain dan untuk diri sendiri juga kan. Iya betul. Benar. Jadi harus sesuai standar yang kita Berarti pakai. ini kita pengendara baik ya sebenarnya. harusnya seperti yang taat aturan. Iya. Nah Mas, melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Mas. Tadi kan Mas di awal udah nyampein tuh sedikit dampak dari perubahan peraturan ini. Jadi menurut Mas gimana sih dampaknya nih yang pasti nih, yang rincinya nih, dampak positif dan negatif dari peraturan ini tuh gimana sih Mas? Kalau dampak positifnya ya kita juga bisa tahu ya, jadi berkurangnya aksi-aksi pungli di jalanan. Iya betul. Terus lebih ke mengurangi macet aja sih sebenarnya kalau yang saya rasakan. Oh iya sih, benar. Kadang suka bikin macet juga. Iya, apalagi kalau lagi ada razia gitu kan. Benar. Ya mungkin 2 poin itu udah bisa saya sebutkan untuk dampak positif. Sisanya yang tadi. Yang negatifnya yang tadi ya. Iya. Yang tadi ya. Kalau masyarakat jadi semakin bebas ya. Iya, masyarakat bebas. Terus mau jarak dekat atau jauh tuh sekarang udah nggak pakai helm. Jadi bodo amatan sih. Anak sekolah Iya itu. betul jadi bodo amatan semuanya sih ya. Iya juga sih bener. Oke, kira-kira harapan Mas sebagai masyarakat dan sebagai pengendara di jalanan itu Jalan umum ya. harapan Mas gimana untuk kalau- institusi ini? Oke, untuk harapan secara pribadi sebagai pengendara dan sebagai salah satu elemen masyarakat ya mungkin harapan seperti ini tuh akan terus dipertahankan ya. Iya. Soalnya saya pernah baca berita tuh banyak masyarakat tuh sekarang mengabaikan tentang aturan. Iya. Betul. Jadi sekarang tuh polisi itu turun ke jalanan tuh misalnya melihat salah satu pengendara yang tidak dilengkapi dengan apa yang ditentukan, Iya. itu ditilang enggak, cuman diberhentikan untuk disosialisasikan. Oh iya betul. Jadi kayak diperingati ya. Emang sebagai tugas fungsi Polri itu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat lah ya. Jadi wajar sih kalau saya. Tapi memang berdasarkan pengalaman pribadi saya sih sama teman-teman saya di lingkungan saya itu kebanyakan sih mereka kayak lebih berhati-hati lagi sih, kayak misalnya lu nggak pakai helm enggak,
tilang nih bahaya, lu pakai helm deh. Kayak lebih was-was tau mereka sebenarnya tuh. Iya. Kayak soalnya mungkin kayak yang Mas tadi sampaikan, kayak polisi kadang memberhentikan untuk sosialisasi. Iya. Nah, untuk masyarakat yang lain mungkin yang menurut saya kayak kurang disosialisasikannya doang sih. Iya. Mungkin emang harus lebih disosialisasikan aja sih terkait peraturan-peraturan yang ada gitu aja sih menurut saya. Kalau untuk harapan kepada masyarakatnya kepada masyarakat dan pengendara sendiri ya untuk lebih dipatuhi lah ya. Sekarang kan polisi juga kan sudah mengikuti perkembangan dan mengikuti maunya masyarakat. Iya, betul. Jangan karena sudah diikuti masyarakat jadi lalai. Iya, betul sekali itu. Jangan dikasih hati minta jantung. Iya. Kebalik. Iya. Oke, selesai nih bincang-bincang sama Mas Alfredo. Thank you Mas Alfredo ya. Oke, thank you, Mas. Makasih banget udah meluangkan waktunya. Ya mungkin review di talkshow kita pada hari ini lebih hati-hati lagi, lebih bijak dalam berkendara buat masyarakat umumnya ya semuanya ya. Sesuai yang Mas Alfredo udah sampaikan, polisi sudah mengikuti Keinginan masyarakat. Iya. Nah, masyarakatnya jangan sampai lalai. Kita juga harus patuh terhadap aturan dan lebih peka lagi sih terhadap aturan-aturan yang ada, mau itu secara tilang manual atau tilang juga semuanya tetap aja patuh dalam berkendara sih. Iya. Toh itu juga kan buat Demi keselamatan kita semua. keselamatan kita semua juga kan. Nggak ada yang dirugikan juga sih sebenarnya kan, makanya. Jadi mungkin sampai saat ini aja ya talkshow kita pada hari ini ya. Iya, sampai di sini dulu. Mungkin kita bakalan muterin lagu-lagu yang asik-asik lagi nanti kan. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Salam dari Damage Radio bersama Firman Dan Noel. See you next time. Bye. Bye.